Hello, welcome to my channel. Channel ini berisi kumpulan cerita romantis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman. Terima kasih. Menikah karena hamil. Part 1. Membatalkan pernikahan. Udah lama ya? Tanya Ayub sembari duduk di kursi di depan Arya. Lelaki itu menggeleng pelan. Mereka terdiam. Hanya ada suara pelayan yang mengantarkan 2 gelas minuman untuk mereka. Ayu sempat tersenyum dan berterima kasih pada gadis berseragam coklat krem itu. Biasanya, Arya yang paling semangat dan ramah berinteraksi dengan pegawai-pegawai kafe itu. Namun kini, dia lebih tertarik pada tangannya yang menggenggam tangan Ayu. Sesekali, lelaki itu mengelus pelan punggung tangan Ayu, seakan dia menenangkan Ayu atau justru dirinya sendiri. Awalnya, Ayu menganggap kediaman calon suaminya itu karena canggung, mengingat pernikahan mereka akan berlangsung besok. Namun, tingkah lelaki itu aneh. Tiba-tiba, Arya menarik tangan Ayu dan menempelkannya ke bibir, lalu ke pipinya. Arya meletakkan tangan Ayu di meja dan menggenggamnya erat. "Kamu percaya kan, kalau aku sangat mencintai kamu, Yang?" Ayu mengangguk pelan. Dia tidak mungkin meragukan cinta Arya, mengingat lelaki itu sudah membuktikan bahwa mereka akan menikah. "Kamu tahu kalau aku akan melakukan apapun untuk kamu." Ayu mengangguk lagi. Dia tersenyum, mengingat hal-hal yang dilakukan Arya atas permintaannya. Misalnya berhenti merokok dan keluar dari kelompok pecinta alamnya. Bukannya Ayu tidak mencintai alam, namun dia membenci jika harus bertanya-tanya mengenai keadaan Arya. "Aku sepertinya tidak bisa melakukan keinginanmu," kata Arya lemah. "Aku takut hanya akan menyakitimu." Ayu tertawa pelan. "Kamu tuh ya, kebiasaan kalau bercanda suka keterlaluan, nggak lucu." "Aku serius yo. Acaranya besok Arya, jangan gila." Arya mengacak-ngacak rambutnya dengan kasar. "Sayang, aku minta maaf. Aku rasa kita harus membatalkan pernikahan ini. Aku tidak mau berakhir menyakitimu." "Kamu melakukannya sekarang." Air mata Ayu mulai menetes di pipinya. "Aku belum siap. Kita bisa menunggu beberapa tahun lagi. Kita bisa tetap pacaran saja dulu," kata Arya memberi saran. "Besok atau tidak sama sekali," tekan Ayu. Ayu bangkit dan mendorong kasar kursinya. Dia melangkah meninggalkan lelaki yang dicintainya di meja bergelut dengan pikirannya sendiri. Dia berbalik setelah tangannya diraih oleh Arya. "Dengar dulu, Yang. Aku tidak mau kita pisah. Kita bisa tunggu sampai aku benar-benar siap." Ayu menggeleng dan menarik tangannya. Dia tahu bahwa Arya memang sangat takut pada pernikahan. Kenyataan itu yang membuatnya senang bukan kepalang saat dilamar. Namun, untuk apa lelaki itu melamarnya jika pada akhirnya dia menarik kembali? "Aku tunggu besok." Ayu memberi tekanan pada setiap kata. 2 tahun aku berusaha untuk melupakan semuanya, mengubur kenangan manis dan pahit bersama Arya. Dia mangkir. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagiaku menjadi petaka yang membuat keluargaku hilang muka. Ayah bahkan jatuh sakit. Dia sangat menyukai Arya, son-in-law material menurutnya. Gurat kecewa di wajahnya masih jelas sampai saat ini. Dia hanya berusaha kuat agar aku juga kuat. Dia pun sudah jarang keluar rumah untuk bersosialisasi, sama halnya dengan ibu. Mobil Karin terparkir di depan pagar rumah mungilku. Aku berlari kecil menuju mobil Mercy Silver itu. Dalam hati aku berharap si Joker merah tidak mencak-mencak karena sudah menunggu lama. "Lelet banget," gerutu Karin sambil melempar asal puntung rokoknya. "Sorry, ada urusan mendadak tadi." Aku cengengesan. "Dasar jaim." Ejek Karin memperhatikan pakaianku. "Si brengsek itu gak bakal datang protes kalau bajumu terbuka sedikit." Aku tahu siapa si brengsek yang disebut oleh Karin. Dia membuatku mengingatnya lagi.
Mungkin aku membutuhkan waktu seumur hidup untuk melupakan Arya yang terlanjur merebut hatiku. Bisa kita berangkat sekarang? Aku mengalihkan perhatian Karin yang masih protes dengan pakaianku. Pinjam charger dong, udah mau lobet? Mintaku pada Karin setelah melihat daya baterai telepon selulerku hanya 15%. Layar persegi ini tidak boleh kehabisan daya. Harus standby 24 jam untuk urusan pekerjaan. Karin melirik ke jok belakang. Cari di sana. Ku buka seatbelt dan meraba-raba. Sialnya, aku menjatuhkan kabel pengantar daya itu. Ku nyalakan lampu dan mulai mencari. Mataku memicing saat melihat sebuah undangan di samping charger. Undangan siapa? Tanyaku setelah memungut undangan dan charger Karin. Karin menghela nafas panjang. Shit, simpan. Aku tertawa pelan. Undangan mantan ya, takut amat. Demi Tuhan, simpan atau buang. Oke, aku simpan. Aku menenangkan Karin yang mulai hilang kendali pada kemudinya. Namun, aku seperti anak kecil. Semakin dilarang, semakin akan aku lakukan. Aku tertawa jahat saat melirik Karin sibuk menatap jalanan yang padat. Ku buka undangan yang tampak megah berwarna silver dan gold. Ku tarik pita emasnya, ku gunakan cahaya layar ponsel untuk membaca nama si pengirim. Dirgantara Arya Pahlevi, nama yang tidak asing. Ada sebuah foto kedua calon mempelai di sampul dan di dalam undangan, namun tidak jelas karena minim pencahayaan. Ayo kamu, astaga, dia terdengar frustrasi. Aku tersenyum padanya. Kenapa dirahasiakan? Ini kabar bahagia. Mobil Karin berhenti. Dia menggenggam erat kemudi mobil. Kamu bebal banget, yuk. Suara Karin naik beberapa oktav. Aku tertawa, meski mataku mulai memanas. Kenapa marah? Aku senang kok. Ku tatap foto di undangan itu. Sepasang calon pengantin itu saling menatap, dengan kedua tangan saling berpegang di depan dada, seakan membuat janji. Mereka tampak serasi. Arya terlihat bahagia menatap calon pengantinnya. Senyum yang dulu kupikir hanya untukku. Tangan yang kusangka hanya akan menggenggam tanganku. Lelaki itu dulu berjanji akan menjadikanku satu-satunya di hidupnya. Bullshit. Dia bilang dia takut menyakitiku, seperti ayahnya menyakiti ibunya. Dia tidak mau setelah kami menikah, dia hanya akan menjadi monster yang membuatku hancur. Aku bergumam dengan tatapan tertuju di luar jendela. Karin diam. Aku harap dia tidak kabur lagi sekarang. Suasana mobil hening sejenak. Cukup yuk, sudah saatnya kamu buang si brengsek itu, bentak Karin. Ini sakit, Rin. Sakit banget. Aku tidak bisa menahan tangisku lagi. Udah deh, gak usah nangis. Dia bisa bahagia dengan orang lain. Masa kamu gak bisa? Karin mulai menceramahiku dengan suara keras khasnya. Enak di dianya kalau gitu. Lanjutnya sinis. Aku mengambil tisu dan menghapus air mataku. Tamara udah nunggu, kataku pelan seusai memperbaiki riasanku. Aku menatap cairan bening itu sekilas mirip air putih biasa. Vodka memiliki bau yang kuat dan aku tidak suka mencium aroma alkohol. Hanya malam ini, aku sangat membutuhkan cairan ini untuk menghilangkan semua gelisah di hatiku. Kuteguk minumanku dalam sekali tuang. Ada rasa panas dan perih yang mengalir di tenggorokanku. Sampai ke kerongkongan. Aku mengangkat telunjukku membentuk angka 1 sebagai tanda untuk menambah. Kuraih minuman itu dan bangkit. Namun, kepalaku terasa berdengung-dengung. Tubuhku terasa ringan dan melayang-layang. Suara teriakan dan tawa terdengar aneh. Aku tidak mengerti. Aku butuh angin segar. Sialnya, tubuhku menubruk sesuatu yang keras. Shit, vodkaku tumpah. Meskipun ini gratis, tetap saja sayang. Aku mengangkat wajah dan mendapati seorang lelaki. Mataku memicing, mencoba mengenali lelaki itu. Are you okay?
Kusunggingkan bibirku, baik-baik saja. Setelah dia meninggalkanku dan sekarang akan menikah dengan wanita lain dalam waktu singkat, aku sangat tidak baik-baik saja. Dasar brengsek. Kupukul lelaki itu berkali-kali. Aku akan menyakitinya seperti dia menyakitiku. Thank you for watching my video.